Ya, saya melihat memang itu under table money itu luar biasa besar. Sekitar 4 tahun yang lalu saya berbicara secara terpisah dengan pemilik CPO, Mhm, perusahaan-perusahaan besar itu dengan pemiliknya secara terpisah ya. mhm, Saya tanya, Pak, kalau memang bisnis ini bersih, kira-kira Bapak bisa nyerahkan store ke negara berapa kali lipat sih dari yang mhm, selama ini setorkan? mhm. Dia bilang minimal 2 kali lipat. 2 kali lipat. Hmm, Artinya minimal. pendapatan negara kita akan Hmm, melompat sampai 100% ya. begitu ya? Ya, artinya dari bisnis itu terlihat ada begitu banyak under table money yang harus dikeluarkan, Mhm, ada begitu banyak uang keamanan dan lain sebagainya. Belum lagi logistik inefisiensi itu juga merupakan satu isu. Belum mhm, lagi sumber daya alam yang lain, batu mhm, bara, nikel, tembaga, emas dan lain sebagainya. mhm, Jadi kalau saya lihat eh, existing bisnis aja, primary industry saja itu struggling dengan situasi seperti ini. Jangan harap mereka kemudian mau bermigrasi menjadi secondary industry atau tertiary industry yang lebih canggih. mhm, Karena semakin tidak tertahankan lagi beban tambahannya itu. mhm, Bahkan sekarang ini yang namanya kawasan berikat, kawasan industri yang harusnya ya industrialis bisa membangun pabrik di situ, tenang, fokus kepada efisiensi, masih diganggu juga dengan preman, mhm, masih diganggu juga dengan peraturan daerah yang seharusnya ya perusahaan kawasan industri sudah mengatur itu semua. Tapi tetap saja ada terobosan-terobosan dari Pemda karena mereka butuh revenue tambahan yang masuk. mhm. Sehingga ya sama saja akhirnya kawasan industri menjadi kawasan umum Ya, dan tidak ada efisiensi yang didapatkan. ya, oke. Jadi situasinya begitu, Mas. Ya, ini, gini lah, ini kan kayak benang kusut, bahkan udah ruwet banget begitu ya. Tapi kan kita nggak selalu ngomong, kita nggak boleh mengutuk kegelapan. Mari kita nyalakan lilin, itu kita ya supaya ada cahaya di situ. Bagaimana kita bisa mulai membenahi situasi yang seperti ini karena dan itu melibatkan para aparat-aparat negara sendiri gitu. Ya, saya rasa perbaikan harus segera dimulai dari yang paling dekat dengan istana. Saya Oke. rasa yang pertama Pak Prabowo sendiri harus sering mendengarkan langsung masukan dari para pengamat yang memang niatnya baik gitu ya. Hmm. Jadi kalau Bukan yang memberikan inflasi masukan itu pengamat ya. bukan inflasi pengamat. Kalau memberikan masukan itu ya karena kita ingin Pak Prabowo sukses, kita Hmm. ingin Indonesia sejahtera. Hmm. Kemarin dalam seminar itu saya memulai dengan apa yang terjadi di Iran. Ya, gimana? Amerika ngebom Iran, Hmm. Cina sama Rusia ngapain? Diem saja. Hmm. Kenapa? Karena dia ingin Amerika tumbang. Oh, Amerika oke. melakukan kesalahan, Ah, didiemin aja, udah didiemin aja, biar Amerika makin masuk ke dalam, makin ya, terjerumus. Faktanya kan begitu. ya, Kalau ya. dulu mereka